Baik, Mas, silakan. Antum gimana rasanya ketika saya datang? Gimana Pak Ustaz? Ketika aneh datang tuh gimana? Aduh. Ya gimana ya? Awalnya dari jauh juga aneh udah sebenarnya males sebenarnya. Bener tadi tuh aduh rasanya mau, tapi gimana ya udah janji. Natural ya. Oke. Terus udah ada itu bagaimana? Bisa nggak ketika ingin diruqyah? Dan insya Allah saya lawan apa Ustaz? Tadi saya dengar antum mual-mual kalau mendekati si hijau, si daun hijau itu. Iya bener Pak Ustaz, pengalaman saya juga sama teman. Nggak tahu dah kenapa itu ya, maksudnya nggak ini aja Pak Ustaz, nggak pengen aja gitu loh. Istri juga sering maksa, makanya jadi aduh jadi lemes gitu. Oh, ngedekatin si daun itu ya, daun hijau. Itu baru daun ya, belum diminum ya. Ya kemarin dipaksa itu makanya saya langsung Mual. Iya mual saya. Tapi saya nggak berani mintain, makanya bertahap. Oke. Terus kemarin sama saya mendengar antum selalu gagal ya dalam tender ya. Ya jadi gini Pak Ustaz, pengeluaran itu yang ini rezeki mah kayak tempat nih, terus sesuatu yang udah aneh samperin gitu, maksudnya ke customer udah oke, cuman jalan mau ke sananya tuh aduh ada aja yang halangan. Ada aja yang beberapa kali gagal, sampai akhirnya ya kan bikin kecewa orang gitu. Iya. Tiba-tiba plesetan ngomongnya. Gak ngomongnya asal gitu ya. Seperti kasus kemarin. Orang lain menasihati, antum malah marah-marah. Apa yang nasihatin gitu? Diam. Jadi ucapan itu udah terkondisikan oleh jin. Iya, sebenarnya nggak mau dah. Nggak disini mau keluar poster udah. Udah, tar dulu. Ini wawancara dulu. Jinnya masa harus diwawancara? Jangan dulu nampakin, tar dulu. Antumnya ini. Nah, antum menjalankan sunnah itu gimana nih? Ketika menjalankan sunnah untuk di rumah, untuk bekerja, itu gimana? Ya masih suka bergoda sih Pak. Bergoda untuk ya terakhir kemarin kan sempat berpikir tahun 2014 lalu kan yang aneh bilang ke kiai itu kan bisa kalau langsung gitu ya, mungkin instan kan ya, mungkin ya aneh nggak tahu deh. Jadi sempat astagfirullahaladzim ya assalamualaikum ya dulu lah udah bilang gitu aja ya tetap ya maksudnya benar-benar cari yang ini yang benar-benar cari lah. Iya. Antum tahu ruqyah di mana? Pertama tahu ruqyah itu waktu Bekam. Bekam. Siapa mu'alij antum si pembekam tersebut? Ada pusat bekam itu, pusat bekam ruqyah. Dia ngebekam di titik mana? Standar sih Ustaz, belakang punggung. Kalau yang namanya terkena sihir titiknya nih Ummul Quds. Nah, itu ada belum pernah. Nah, ini dibotakin dulu. Insyaallah pada keluar tuh jin sama di sini. Tapi yang paling utama ini nih Ummul Quds. Yang kita lurus aja nih dari kepala ya, dari hidung ini apa namanya? Dari telinga lurus. Set dari hidung lurus. Tengah-tengah sini nih. Pitakin setelah ruqyah ya. Ruqyah 3 kali pertemuan lah. Kenapa 3 kali pertemuan? Nanti akan ketemu. Iya, nanti ketemu ruqyah tanah. Tapi kalau ruqyah tanah sudah selesai, udah beres, nggak usah ruqyah lagi. Nanti bisa nggak selesai juga nih, jinnya masih membandel di tubuh antum. Ya nanti akan ada yang namanya ruqyah di dalam sungai. Dulu pernah Ustaz dibilang sama yang perukian itu ya, mungkin karena dia juga ini kali apa, Ani juga akan lemas dan sampai dia bilang ya sabar aja Pak, mungkin ini ya udah menjadi ujian dari Allah ya. Insya Allah nanti suatu saat pasti akan ini sendiri dia bilang, karena memang udah berapa kali ini masih kalau pengalamannya memang di sini aduh ya Allah.
rukyahnya di sini ya kayak begini. nggak bisa. Kalau di rukyah biasa gini mah nggak bakal keluar, karena kalau di rukyah tanah itu udah digali belum tanahnya di sana. Wah, belum ada info Pak Ustadz. Harusnya digali dulu. Tinggal minta bantuannya. Udah, tolong ya Bi. Paculnya siapa punya? Belakangan Nah ini itu harus digali dulu tuh ya. Ada lubang banyak sama. Ada banyak lubang Ustaz. Oh ya udah, kalau udah ada lubang nggak usah. Lubang ini Bi, apa? nggak usah. Bakal calon piteng tapi belum pakai, masih baru digali doang kan. Oh gali ya, bagus itu. Udah Bi, udah. Udah gali lagi. Nanti siapin baskom 2 ya. Udah siap kan baskom 2. Oke. Nah itu kenapa tanah itu akan ada efek sasi? Kenapa? Tanah itu akan berpengaruh pada pada sihir. Pengaruh kepada siapa? Kepada sihir yang ada di kaki dan tangan. Nah, kalau ada lemes itu pasti gini. Nah, si tanah ini akan menjadi magnet sihir tersebut, diperes lah sihir tersebut oleh tanah. Nah, tanah itu milik Allah, bumi itu milik Allah. Makanya kalau tidur tidak boleh di atas setinggi 15 cm. 15 cm aja. Oh, main kasur Pak Ustadz. Itu lebih 15 cm apa-apa. Hitung 15 cm segimana? Coba. Si jengkal aja 20 cm. Si jengkal 20 cm, 15 cm. Kasur di sini. Enggak, itu akan tuh makan kena. Sihir itu nggak akan efek, nggak bakal nyerap. Tidur aja di sini. Jangan bener Pak Ustadz. Ya iya, diserap itu oleh tanah. Karena apa? Teluh apapun ketika dia ingin mengirimkan ke tubuh antum nggak bakal bisa ketika kita tidur di bawah tanah. Nggak bakal bisa nempel ke tubuh kita, susah. Teluh itu. Teluh, terus apa lagi? Santet, Santet. nggak bakal bisa. Lele. Makanya saya nggak pernah tidur di atas, kecuali pada anak itu nggak apa-apa karena dia suci. Nah kemarin Pak Ustadz ada yang mandiri gitu ya. Anak deketin anak ya, anak nggak tahu ngomong apa, nggak tahu pokoknya. Aduh pengen ke anak balik lagi, pengen ke anak balik lagi. Sampai mungkin Anis sampai ngomong, ini anak ada malaikatnya. Istri yang anak ada malaikatnya gitu. Mungkin itu kali Pak Ustadz ya. Apa? Yang dibilang anak tuh masih suci seperti itu kali, karena ini sama ada malaikatnya mungkin ya. Iya. Dia mah ketawa aja. Anak-anaknya. Antum melihat? Maksudnya maunya tuh, aduh, pengen lari gitu, maksudnya pengen lari ke dia. Heeh. Cuman berpaling lagi. Berpaling lagi gitu. Terus ketika antum minum air rukyah dari istri, gimana reaksinya? Ya nangis aja maksudnya. Maksudnya lemas, saya udah, aduh gimana sih? Mau keluar sebenarnya. Tangan antum jadi sasaran ya? Iya, aduh pengalaman mungkin dulu kan ya. Ini ingat banget tuh dikasih tahu batu, tahu minyak atau apa, setetes. Gitu. Orangnya nggak minta apa-apa. Maksudnya minta tolong sama adik. Waktu itu sempat mau ada masalah berat lah gitu ya. Mana diajak kan, jangan begitu. Maksudnya biar kebal lah. Akhirnya pas waktu terima tuh anak, kan udah nggak enak kan dibawa adik udah jauh, bawa ke Bogor juga, cuman di sini nggak masalah. Oh, pedalaman ya? Iya sampai sana. Hati tuh waktu pas disuruh begitu tuh langsung bilang doa mesti doa ya Allah nih kalau bukan yang memang nggak seharusnya minta tolong jangan sampai menerima lah. Jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 102. Balhum yadurruhum wala yanfa'hum. La yadurruhum wala yanfa'hum. Sungguh ilmu tersebut tidak akan mendatangkan suatu mudarat, suatu manfaat, bahkan benar-benar akan mendatangkan mudarat. Tuh ngeri juga kan. 102. Lihat aja tafsir Ibnu Katsir terkait Harut dan Marut. Ya, dua malaikat yang diuji oleh Allah ke dunia untuk membuat nanti ujung-ujungnya wafat dan sebagainya. Gitu. Terus antum sudah menyimpan barang-barang nggak? Nah dulu sebelum 2007 belum ya. Sama juga begitu Pak Ustadz. Tujuan ada tuh cuma pengen
maksudnya biar lancar kan rezeki. Dikasih macam-macam, dikasih batu, dikasih apa, bisa mindahin pohon, bisa apa namanya, makan air keras tuh minum air keras nggak kenapa-napa. Wah, jadi begini. Bahkan ditawarin sampai ke level, ada level-levelnya itu bosan. Dari level 1, aneh disuruh lompat level 3 katanya. Wah, katanya sampean level 3 nih, kamu calon pemimpin harus pegang. Wah, itu aneh nggak ikutin bosan. Udah cukup sadar, nah, tapi udah aneh sadar, buang itu batu. Nah mungkin yang tersisa yang aneh waktu itu dikasih yang apa belum, makanya di tangan belum berasa banget. Bahkan pernah jadi ini aneh dari terbuka ya maksudnya jujur ya, waktu proyek di daerah Bekasi sana yang jauh, ceritanya pernah kehilangan panel itu kan ini puluhan juta. Dan gara-gara itu proyek aneh kan jadi di stop karena kan aneh waktu itu pegang listrik, dituduh kan. Akhirnya di stop proyek, aneh saking keselnya Pak Ustadz, mungkin karena Pak punya kekuatan ya. Ya terus? Malam itu ada doa Pak Ustadz, kayak seolah-olah tuh ngeluarin pedang. Mungkin besokannya dengar berita yang maling itu nanti meninggal. Wah, aneh jadi bingung tuh, aduh beneran enggak, udah. Beri kesaktian dia. Iya Pak Ustadz, sampai astagfirullahaladzim. Sampai begitu, saking keselnya gitu kan. Soalnya gara-gara ini makhluk, ini manusia jadi rugi kan. Doa, dia sholat hajat, doanya juga doa minta, sebenarnya doa Nabi Yunus sih sebenarnya, cuma jadi kayak doa muter-muter gini, gimana namanya, aneh ngerasain itu kilatan-kilatan gitu ya. Terus langsung besokannya dengar orangnya itu katanya meninggal. Tanya berapa kiai dan tanya apa benar, ada yang jawabnya udah serahnya sama Allah, ada yang jawabnya ya udahlah udah ajalin mungkin. Wah pokoknya jawabnya ngambang-ngambang gitu deh, nggak berani ngomong. Satu lagi yang tadi penanaman ya di tubuh ya khususnya ya, sedangkan sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadis riwayat Ahmad, jelas ya hadisnya dan kesohihannya luar biasa kan ya. Inna ruqa wat tamaim ya. Satu lagi saya lupa namanya. Ruqa itu kan tetap ruqyah, tapi jampe-jampe yang bukan mengandung unsur syariat, bukan Quran dan Sunnah ya. Sama taulah ya, taulah dijelaskan di situ syirkun, yaitu kesyirikan, sangat luar biasa syiriknya. Inna ruqa, dan sesungguhnya ruqa itu jampe-jampe ya, jampe-jampe yang mengandung sihir. Wat tamaim, wat taulah. Tamaim itu menempelkan di tubuh seperti susu atau menempelkan di tembok-tembok ya. Makanya pernah ada nggak tembok-tembok ditempelkan kertas? Dan itu kertasnya tuh wangi banget, wanginya wangi parfum, ada nggak? Taulah itu sejenis minyak, nah, itu tempelkan atau ada butiran. Iya itu modelnya gitu. Nanti dia nyerap sendiri set. Dia dari botol itu gitu. Seperti itu. Itu syirkun, itu syirik kata Rasul, hadis riwayat Ahmad. Tapi itu dulu sih. Dan itu kesyirikannya sangat luar biasa kan, itu udah menduakan, walaupun emang cabang syirik itu kan banyak. Syirik itu banyak cabangnya gitu ya. Tapi jangan kita just kafir, beda kan. Just syirik itu kan banyak, menyekutukan Allah sebagaimana itu syirkun. Dia sudah menduakan kekuatan selain kekuatan Allah. Jadi cabangnya kan banyak tuh syirik. Ilmu putih itu kan syirik menduakan Allah, tapi secara secara syahadatnya, secara agamanya tetap Islam kan ya. Iya, kita nggak bisa menjudge dia keluar dari Islam, tapi tetap ada
cabangnya tersebut keluar dari syariat Islam, keluar dari mempercayai kekuatan milik orang selain Allah. Itu hati-hati. Terus ada lagi man ala kotan, barang siapa yang menempelkan, ya menempelkan apa aja di badan atau dikalungkan, ya at-tamaim, ya atau rajah gitu ya di tubuh, ya bahwa syirkun, maka dia itu udah syirik. Ya kan ada kan ya, kalau kalung di zaman dulu itu hitam ditempelkan gini. Nah terus ada ini juga, ada hitam juga di sini bacaan, ya syirkun, nggak boleh. Terus di sini ada atau di ban ada bacaan luar biasa bacaannya, itu nggak boleh. Wafak gitu sebutnya. Zaman modern sekarang wafak ya. Itu nggak boleh. Wifko itu wafak. Tapi ini nggak yakinin puasa waktu itu. Ayo walaupun udah nggak yakin kan udah nyerap. Iya itu kan karena udah terlanjur datang kan. Iya udah nyerap itu. itu. Sama Ade, dan Ade juga dulu memang alhamdulillah sih sekarang sih udah hijrah sih. Udah hijrah ya. Udah benar ikuan dan sama. Oke. Udah